Bergerak di sektor jasa kreatif, Vlog mematok kualitas prima pada semua SDM-nya. Persyaratan ini jadi kunci utama Vlog menjalankan roda perusahaan, termasuk pada 4 lini usahanya. Selain Vlog, 3 lini bisnis adalah Maleo, merupakan agensi media sosial dan digital. Kokaku sebagai production house yang mengurus konten, serta lini bisnis OU Design sebagai agensi branding. Vlog mengakomodasi klien dalam konten digital dengan mengusung model kerja end-to-end dalam melayani klien. Model ini dipakai karena semua brand menginginkan konten paling bagus namun mengalami tantangan dan hambatan dalam proses karena platform bersifat by project. Ini ruangan apa nih, Mas Ivan? Kalau di sini ruangan kreatif, dari sebelah sana account, tapi mostly sini para kreatif dan di belakang sana teknologi. Oke, boleh dong kalau disebut ini sebetulnya inti dari Vlog ya, ruangan ini ya, karena bisa dibilang begitu. Bisa dibilang gitu, karena kan bicara soal kreativitas ya. Betul. Nah, nyambung yang tadi sebetulnya Mas Ivan, ketika yang menjadi klien pertama itu adalah Tokopedia, ini kan klien besar. Ya, betul. Mestinya ini memberikan kepercayaan diri yang besar sebetulnya bagi tim untuk, oh ini kayaknya kita sudah di jalan yang benar, gitu nggak kira-kira? Ya betul, pastinya. Kebetulan karena mereka klien terbesar kita, dan waktu itu kita masih kecil, sehingga itu mempermudah kita secara reputasi. Jadi reputasi kita itu terbantu banyak oleh iklan-iklan yang kita buat untuk Tokopedia. Artinya awalnya orang apa itu, nggak ada yang tahu Vlog, tiba-tiba apa itu Vlog? Iya, gitu kan? Dan kebetulan waktu itu iklan-iklan yang kita bikin juga lumayan jadi viral, orang-orang ngomongin, jadi itu membantu klien-klien lain untuk notice kita. Jadi Siapa? waktu kita datang, kita bilang kita agensi yang pegang Tokopedia, itu memberikan confidence yang luar biasa buat klien-klien lain untuk jump on board. Gitu. Oke, itu jadi nggak sulit ya ketika memperkenalkan diri ya? Lebih gampang. Lebih gampang. Lebih gampang. Dan kalau nggak sulit, masih tetap sulit, tapi lebih gampang. Lebih gampang. Nah, setelah Tokopedia, ini klien-klien yang kemudian didapat ini yang mungkin secara brand masyarakat banyak tahu itu apa lagi, Mas? Klien kedua kita adalah Jarum waktu itu. Jarum? Ya, Jarum waktu itu. Itu juga besar. Ya, besar sekali buat kita waktu itu. Mereka itu, waktu itu saya bertemu dengan Pak Handoyo. Sampai sekarang kita masih sangat dekat dengan mereka. Waktu itu kita cuma dikasih, mereka ada proses pitching waktu itu. Mereka lagi tidak cari agensi, tapi kita manage untuk diberi kesempatan untuk salah satu brand mereka, which is Jarum Black. Jarum Black. Jarum Black waktu itu. Jadi kita ini bukan produk utamanya Jarum sebetulnya pada saat itu. Jadi kayak dicobain dulu ya. Testing dulu. Jadi testing dulu, mereka puas dengan output yang kita berikan waktu itu. Kita dipercayain untuk me-launch brand mereka yang lain, namanya Rokok Forte. Habis itu mereka puas lagi, di situ kita dikasih MLD, dan habis itu diikutin oleh Jarum Super. Gitu. Itu Jarum, terus kemudian setelah itu apa lagi, Mas? Selain Tokopedia, terus kemudian Jarum, ini existing ya? Existing ya, sampai sekarang masih jalan, kita masih mempunyai hubungan yang sangat baik dengan mereka. Habis itu mulailah klien-klien mulai berdatangan, mulai ada Sosro Group. Jadi ada teh botol Sosro, ada Fruity, ada Prima, dan lain-lain. Termasuk McDonald. Termasuk McDonald, ya. Termasuk McDonald dikenalkan oleh Pak Sukonya sendiri. Jadi hubungan kita selalu dekat dengan para founder-founder mereka juga. Gitu. Ya. Ini kalau bicara soal retain, kan artinya kan mereka tetap bertahan menggunakan servisnya dari Vlog. Itu kira-kira menurut Mas Ivan apa sih yang membuat mereka mau bahkan produk yang lainnya ini Anda yang mengelola komunikasi produk ini gitu. Apa kira-kira? Itu sebenarnya rahasia semua agensi. Kita kan di jasa service. Jasa service. Jasa service, tapi service kreatif. Jadi talent itu salah satu yang utama di situ. Makanya kita di Vlog, di FCN ini kita benar-benar fokus ke talent-talent, gimana kita mendapatkan mereka, retain and produce a new talents di situ.
ketika talent-talent kita yang terbaik di Indonesia ini, kita percaya mereka juga akan puas. Artinya di situ. ada semacam talent scouting gitu. Nih lihat nih, ini kayaknya talent bagus nih. Ini diambil. Iya, ada gitunya. Ada juga ketika mereka mendengarkan reputasi kita, mereka yang datang apply ke kita. Gitu. Oke. Dan talent-talent yang bagus ini diusahakan untuk tetap ada di sini. Betul. Oke. Karena kita believe again kita tuh very community based. Ada saying you are the average of the 5 people around you. Ketika kita menaruh orang-orang bagus di situ, mereka akan terinfluence, Akan mempengaruhi orang-orang di sekitarnya. Oke. Dan orang-orang sekitarnya akan mempengaruhi orang di sekitarnya lagi. Oke, itu jadi ada efek multiplying ya. Ada efek multiplying dan itu salah satu formula kenapa itu bisa meretain talent-talent yang ada di sini. Artinya sebaliknya kalau ada talent yang buruk itu juga akan Exactly. mempengaruhi juga. Oke. Yeah. Nah, ini kalau kita bicara soal kreativitas, ini karena saya bukan orang yang cukup kreatif sebetulnya, Mas Ivan. Di bayangan saya, kreativitas itu adalah sesuatu yang kadang-kadang butuh mood untuk kita keluar nih. Yeah. Kreativitasnya. Ya. Tapi kalau itu menjadi sebuah Keharusan. di industri ini kan nggak boleh mandek kan? Iya, harus jadi keharusan gitu. Harus terus kan. Ya. Nah, ini gimana cara menjaga supaya kreativitas itu tidak tidak melemah, apa istilahnya, tidak tidur ya, jadi terus muncul. Iya. Ya, salah satu yang kita lakuin itu ya again kita bikin komunitas ini, kita memplot orang-orang yang mempunyai ambisi kreatif yang bagus di situ dengan mempunyai talent yang bagus sehingga itu akan menginfluence kinerja mereka. Dan juga kita punya satu inisiatif yang barusan kita launch akhir tahun yang lalu, namanya Hatching Academy. Hatching menetas. Hatching. Jadi telur menetas. Nama vlog burung. Oke, ini semua tentang burung. Semuanya tentang burung di sini. Jadi di Hatching Academy ini pun mereka ada newsletter yang memberikan inspirasi apa yang trending di dunia ini dan terutama di Indonesia. Di situ juga akan ada kayak workshop, ada knowledge yang selalu dibagi di situ. Jadi ini di internal ya? Di internal. Jadi Hatching Academy ini berdiri sendiri dan dia service company-company yang ada di seluruh network ini. Artinya gini, ada semacam sharing ide. Yes. Sharing ide. Dan menurut Anda itu sesuatu yang penting untuk menjaga kreativitas untuk tetap tumbuh? Ya, karena again orang kreatif itu kan gampang terinfluence. Jadi nothing new under the sun kan. Mereka memerlukan banyak puzzle-puzzle yang masuk ke dalam pemikiran mereka. Makin banyak yang mereka absorb, makin banyak juga yang mereka bisa combine dan mereka bisa keluarkan di situ. Oke, Mas Ivan, kita jeda sebentar. Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya.